Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Weton Jumat menanggapi komentar saudara Jumat Didin ya. Gimana caranya agar tidak mencelakai orang lain? Karena saya mudah sakit hati dan cukup mengingat orang yang menyakiti mereka bisa tumbang. Nah, itu sama saja dengan santet, dengan sihir, dengan teluh ya. Nah, itu menggunakan kekuatan rasa, kekuatan batin. Tapi dasarnya sakit hati. Nah, itu lebih kejam daripada iblis ya. Kalau di dalam Islam namanya ain, sihir ain. Sihir yang terlontar karena kebencian. Sihir yang terlontar karena dendam. Nah, ini jangan dilakukan. Ini sama halnya dengan sabdo tadi itu geni. Nah, setiap orang memiliki potensi ini. Ya. Ketika orang itu disakiti, ya, maka akan otomatis kan batin sing elek. Ya. Nah, inilah yang Anda harus Anda harus hindarkan gitu ya. Jangan sampai terjadi pada diri Anda gitu. Ya, pasti kejadian gitu ya. Kalau Anda misalkan ya, teman-teman weton Jumat ini disakiti. Terus yang menyakiti Anda itu Anda batin terus, ya pasti jelungup pasti gitu. Ya. Itu namanya sihir ain. Sihir karena kebencian. Itu lebih dahsyat daripada sihir-sihir yang ada. Ya. Karena di dalam Anda melakukan itu melibatkan kekuatan sukma Anda. Ya. Ketika itu terjadi, berarti pada saat itu ya, cipto rasa karso Anda sudah manunggal menjadi satu. Tapi dalam sisi yang negatif. Dalam sisi ya, negatif, artinya dalam sisi sama dengan iblis. Nah, coba itu dibayangkan ya. Kira-kira kalau itu terjadi pada diri Anda gitu. Ya, Anda sebagai korbannya bagaimana? Nah, makanya yang tanya ini ya, ini emosinya tinggi. Ya memang seperti itu ya. Dukun santet, sihir, teluh, santet, jengges, black magic dan sebagainya itu emosinya tinggi sekali. Energinya selalu negatif, tidak ada. Ya, dukun santet, sihir, teluh itu energinya positif itu tidak ada. Semakin orang itu mudah emosi, nah, ketika dia jadi dukun santet itu juga semakin jos. Nah, sekarang ini hidup ini pilihan gitu loh ya. Apakah Anda mau seperti itu gitu loh ya? Loh. Tuhan itu ya, mau orang jahat, mau orang baik, ketika dia berdoa, ya pasti dikabulkan. Sama halnya ketika Anda dijahati orang, gitu ya, muncul emosi Anda, muncul ya mangkel Anda, nah terus Anda batin, kok batin terus, sampai orang yang menyakiti Anda itu jelungup. Itu kan tanda bahwasanya doa Anda itu dikabulkan. Tidak peduli Anda baik, tidak peduli Anda jahat. Ya, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, ini sama dengan sifat Rahman Rahimnya Allah gitu loh ya. Akan diberikan kepada siapapun juga ya. Sifat Rahmannya itu, Rahimnya hanya kepada orang-orang yang beriman gitu. Rahmannya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini gitu. Lah, syukur ya muncul kesadaran dari yang tanya ini gitu ya. Bagaimana supaya saya ini tidak mencelakai orang, dengan batin saya tadi tidak mencelakai orang. Bagaimana saya supaya bisa mengendalikan emosi saya gitu. Nah, berarti kan ada muncul kesadaran diri di dalam dirinya untuk tidak terjadi seperti itu. Lah, ini namanya pengendalian diri. Ya. Lah, yang perlu Anda kendalikan adalah nafsu Anda gitu. Kalau nafsu Anda tidak bisa terkendali, emosi Anda selalu bangkit, maka jalan hidup Anda sudah pasti sial, apes dan sebagainya. Coba bayangkan ya, kalau itu terjadi pada diri Anda terus menerus, hidup Anda tidak akan sukses-sukses ya. Hidup Anda akan kena masalah dari masalah yang Anda ciptakan sendiri. Nah, inilah yang harus dihilangkan, inilah yang harus diperbaiki bagi teman-teman weton Jumat.
Weton Jumat itu identik dengan spiritual. Weton Jumat itu banyak masalah, banyak kendala, banyak hambatan di dalam hidupnya. Dan masalah itu akan selesai ketika Anda mampu mengendalikan diri Anda. Nah, kalau Anda ini mudah emosi, mudah tersinggung, berarti nafsu Anda tinggi. Apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa kurangi makanan yang mengandung nyawa, vegetarian. Itu akan menekan sampai 50% dari emosi Anda. Anda bisa melakukan puasa. Nah, terus juga periksa makanan yang Anda makan, halal atau haram. Atau diperoleh dari cara yang halal atau haram. Itu juga berpengaruh. Ada enggak keberkahan dari makanan Anda? Nah, jadi banyak faktor ya. Terus menghindari. Ya. Berkumpul dengan orang-orang yang negatif. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif ya untuk bisa mengendalikan emosi Anda. Ketika emosi Anda terkendali, otomatis Anda akan mampu mengendalikan batin Anda yang memiliki energi yang negatif. Jadi pencegahan itu seperti itu gitu. Ya. Dari pola makan, dari makanan yang kita hasilkan. Ya, terus sering-seringlah berpikir. Anda harus memiliki waktu untuk berpikir, mengingat Tuhan, mengingat kematian. Ya, sering-sering berziarah. Ini juga akan bisa menekan ya, emosi yang ada di dalam diri Anda, sehingga Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Caranya seperti itu. Ya. Kalau Anda turuti hawa nafsu Anda, mudah emosi, batin sing elek-elek, ya wis. Apa bedanya dengan iblis? Tidak ada bedanya. Anda lebih jahat daripada iblis. Ya. Iblis menyakiti tidak sampai meninggal dunia. Ya, tapi Anda sampai meninggal dunia. Nah, itulah. Makanya orang itu ya, kalau baik itu melebihi malaikat, kalau jahat melebihi iblis. Lah, Andalah yang menentukan. Anda mau yang seperti apa? Nah, beruntunglah Anda memiliki kesadaran diri untuk memperbaiki diri. Beruntunglah Anda tahu bahwasanya saya ini salah. Beruntunglah Anda tahu bahwasanya ada sesuatu yang salah di dalam hidup saya. Inilah yang harus saya perbaiki. Nah, ya, yang tanya ini luar biasa. Muncul kesadaran diri. Salah biasa. Ya, yang tidak biasa itu sudah salah, tidak mau memperbaiki diri. Ya. Nah, itulah yang Anda harus kontrol. Hidup itu memang seperti itu ya. Kalau musuh dari luar, orang yang menyakiti Anda, orang yang memfitnah Anda, itu biasa saja. Yang paling bahaya itu adalah musuh di dalam diri Anda, yaitu nafsu Anda. Ketika nafsu Anda terkendali, yang lain, dunia akan terkendali. Demikian, saudaraku, Ton Jumat. Ya, dimanapun Anda berada, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.